Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata besoknya Habib Quraisy waktu itu sudah bingung. Apa bener gitu. Pagi-pagi telepon, Habib Muntir gimana? Yang angkat bukan Habib Muntir. Habibnya lagi istirahat. Telepon lagi setelah beberapa jam, Habib Muntir gimana? Tahu-tahu jawabannya Habib Muntir dibawa ke rumah sakit. Dek, kaget. Ternyata begitu zuhur mendengarkan kabar Habib Muntir wafat. Enak nggih? Wafat sudah diperingati, kurang berapa hari lagi kamu berjumpa aku. Mimpi Nabi, terus komunikasi dengan Rasulullah dalam mimpinya. Allah katakan di surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Dia nggak ada yang tahu. Apalagi kapan dia mati. Mungkin dia merasakan kok kayaknya anak ya sudah mau berakhir ya hidupnya. Kemudian dia mungkin berwasiat ya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ketika Fathu Makkah insyaallah, dia itu sakit parah. Kemudian dia dibesuk oleh Nabi SAW, dan Sa'ad mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku nih udah mau mati nih kayaknya nih. Dan aku tidak punya anak kecuali perempuan satu. Gimana menurutmu kalau semua hartaku aku sedekahkan? Lalu Nabi SAW melarang Sa'ad melakukan itu. Itu Sa'ad cuma punya anak satu perempuan. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu hidup setelah itu sampai memiliki 17 anak. Aja nggak tahu kapan orang itu akan mati. Tanda-tanda kematian itu wallahu a'lam. Maka itu sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sama Habib Husin ini dulu masih ingat, dulu pernah ketika Habib Quraisy sama Habib Muntir dan juga Dewan Syuro di Jawa Barat, itu Habib Muntir sama Habib Quraisy sama yang lain 10 orang waktu itu mau datang ke Tarim untuk negosiasi. Intinya Habib Muntir berkehendak Habib Quraisy untuk ke Jakarta ngurusi majlis Rasulullah. Nah, sementara Habib Quraisy waktu itu sudah terlanjur membangun bangunan pesantren di Kuningan, Jawa Barat. Sehingga Habib Quraisy bilang, kalau memang ini amr, perintah ini dari Habib Umar, kok jangankan pesantren, semua yang aku punya diminta sama Umar, anak kasihkan. Gak peduli apapun, yang penting untuk Habib Umar. Tapi jangan disuntik Habib Umar, gitu. Jangan dikasih omongan dulu, kita bersama-sama datang. Di telepon kita sudah mempersiapkan mobil. Waktu itu Land Cruiser 2 sudah pesan gitu ya. Terus Sugoh sudah tanya-tanya, ternyata batal. Kenapa? Ada kabar Habib Muntir ternyata sudah wafat sebelum ke Tarim bersama, batal. Walhasil Habib Umar sangat perhatian waktu itu sampai beliau memerintahkan untuk menyembelih kambing, beberapa kambing, untuk meminta munajat kepada Allah dan lain sebagainya. Lalu yang menakjubkan, di hari terakhir sebelum wafatnya Habib Muntir bin Fuad al-Musawa, beliau sempat memaksa kepada Habib Quraisy untuk datang ke Kuningan, dan ada datang. Saya datang, penting sekarang, enggak nanti dulu, sudah terlalu malam, enggak sekarang saya mau datang malam-malam. Terus langsung tidak biasanya Habib Muntir Fuad bin Musawa mengatakan, dikatakan meletakkan kepalanya di pundaknya Habib Quraisy. Memang sahabat diletakkan kepalanya dan mengutarakan bahwa saya besok akan pergi, artinya wafat, pamitan begitu. Besok disebutkan begitu. Kata Habib Quraisy, enggak, panjang umur, sehat afiat, insyaallah. Terus beliau menitipkan majlis Rasulullah. Oleh karenanya kemudian Habib Quraisy membuat majlis Rasulullah Jawa Barat itu. Kalau seandainya sudah ketemu Habib Umar dan Habib Umar memerintahkan untuk Habib Quraisy ke Jakarta, Habib Quraisy Jakarta, tidak di Jawa Barat.
Tapi karena belum ada itu, akhirnya ya di Jawa Barat dikembangkan oleh beliau. Di Jakarta alhamdulillah jalan, kemudian di Jawa Barat juga alhamdulillah jalan, dan banyak yang hadir, makmur sampai sekarang alhamdulillah. Dan ini Jalsatul Itsnain Kediri termasuk barokat min hasanatih, kebaikan dari kebaikannya Habib Munzir bin Fadl Musa, Habib Gures Baharun. Kenapa? Karena ini adalah didikan beliau-beliau untuk kita buka di Kediri ini sampai ke Ponorogo, Tulungagung, Nganjuk, Wonogiri dan sebagainya, tidak lepas dari mereka itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata besoknya Habib Gures waktu itu sudah bingung. Apa benar gitu. Pagi-pagi telepon, Habib Munzir gimana? Yang angkat bukan Habib Munzir, Habibnya lagi istirahat. Telepon lagi setelah beberapa jam, Habib Munzir gimana? Tahu-tahu jawabannya Habib Munzir dibawa ke rumah sakit. Dek, kaget. Ternyata begitu duhur mendengarkan kabar Habib Munzir wafat. Enak nggih? Wafat sudah diperingati, kurang berapa hari lagi kamu berjumpa aku. Mimpi Nabi, terus komunikasi dengan Rasulullah dalam mimpinya. Apakah ada tanda-tanda kematian bagi seseorang itu, Ustaz? Maksudnya dia tahu kalau adakah orang yang bisa tahu kalau rasanya dia itu sudah mungkin meninggal gitu. Barakallahu fiik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah orang bisa tahu tanda-tanda kematiannya kalau dia mau mati gitu ya? Ada banyak mungkin penjelasan atau hadis-hadis dhaif yang mengatakan orang itu akan tahu nanti 40 hari seperti sebelum mati seperti ini, nanti 30 hari seperti ini dan seperti itu. Macam-macam, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Karena Allah Azza wa Jal telah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah katakan di surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Dia nggak ada yang tahu. Apalagi kapan dia mati. Mungkin dia merasakan kok kayaknya anak ya sudah mau berakhir ya hidupnya. Kemudian dia mungkin berwasiat ya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ketika Fathu Makkah insyaallah, dia itu sakit parah. Kemudian dia dibesuk oleh Nabi SAW, dan saat mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, aku nih udah mau mati nih kayaknya nih. Dan aku tidak punya anak kecuali perempuan satu. Gimana menurutmu kalau semua hartaku aku sedekahkan? Lalu Nabi SAW melarang Sa'ad melakukan itu. Itu Sa'ad cuma punya anak satu perempuan. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu hidup setelah itu sampai memiliki 17 anak. Aja nggak tahu kapan orang itu akan mati. Tanda-tanda kematian itu wallahu a'lam. Maka itu sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kita yang perlu kita lakukan ya, kadang-kala kita merasa kok kayaknya abah sudah mau meninggal dunia. Kadang-kala anaknya mati, abahnya masih hidup. Dilihat sakit parah seakan-akan mau mati, ternyata dia nggak mati-mati. Jadi tanda-tanda yang disebutkan di beberapa broadcast ya, kadang disebutkan 40 hari sebelum kematian akan seperti ini, seperti itu. Yang anak ketahui tidak ada dalil yang sahih.